Jadi setelah kamu melihat aku, itulah Bapa. Dan apa yang sudah aku sampaikan itu kepada kalian, itu adalah perkataan dari Bapa sendiri. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya semua perkataanku ini sebenarnya Bapa yang berkata-kata hanya secara manusia, kamu dapat melihat bahwa aku yang menyampaikannya. Sebenarnya yang kusampaikan itu Bapa sendiri yang menyampaikannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi setidak-tidaknya hasil pekerjaan itu dapat menunjukkan bahwa yang mengerjakan itu Bapa. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus berjanji di sini bahwa mereka akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang telah Yesus lakukan di dunia ini. Artinya murid-murid Yesus itu sebenarnya pasti akan melakukan yang lebih besar. Contohnya mereka membuat mujizat-mujizat yang lebih besar lagi. Mereka membangkitkan orang mati. Karena Yesus sudah melakukan membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang sakit. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagian daripada murid-murid Yesus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus berkata dia akan kembali kepada Bapa. Artinya dia akan meninggalkan dunia ini. Yesus kembali kepada Bapa, maksudnya Yesus kembali kepada kepenuhannya sebagai roh. Dia adalah roh. Dan dia berjanji, apa juga yang kamu minta dalam namaku. Namanya itu adalah Yesus. Jadi, apa juga yang kita minta, apa juga yang murid-murid Yesus minta dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, kalau kita minta begini, Tuhan Yesus, aku minta ini, maka Yesus akan melakukannya. Karena dia bukan lagi manusia. Itu akan terjadi setelah ia kembali kepada Bapa. Artinya bukan manusia lagi. Dia Allah sendiri. Dia adalah Bapa sendiri. Setelah dia sudah mati dan bangkit kembali dan naik ke sorga, dia sudah kembali ke pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ketika dia sudah kembali ke pangkuan Bapanya, dia bukan manusia lagi, bukan daging lagi, maka dia tidak memiliki keterbatasan. Itulah yang disampaikannya di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya dia tidak terbatas lagi. Dia bisa hadir di segala tempat. Sebelumnya, ketika dia memakai tubuh seorang hamba sebagai manusia, dia ada keterbatasan. Dia hanya bisa ada di satu tempat. Karena dia memakai tubuh manusianya. Setelah dia kembali ke pangkuan Bapa, dia tidak terbatas lagi. Artinya dia bisa ada di mana saja. Di waktu yang sama. Karena dia tidak terbatas. Seperti yang dikatakan ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, ketika dia sudah naik ke sorga, kita bisa memanggil dia Bapa. Dan namanya itu adalah Yesus. Jadi ketika masih mengajar di dunia, masih ada di dunia, dia adalah anak. Dia panggilannya adalah anak. Tapi setelah dia kembali kepada Bapa, maka panggilan anak itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Dia adalah Bapa sendiri. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian. Tuhan Yesus memberkati.